Saking menganggap pentingnya NU ini, sebetulnya pertemuan Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh NU ini sudah jauh hari direncanakan. Tetapi kalau Prabowo menggandeng Erick Thohir dan kita tahu Erick Thohir, maka ya di situ suara menjadi rebutan. NU itu adalah sungguh-sungguh selalu membela bangsa dalam keadaan kritis atau genting. Membutuhkan dan terus berkomunikasi bagaimana representatif suara NU terus mendukung Pak Prabowo. Gara-gara NU, suara Prabowo semakin mencuat. Atau Pak Prabowo sendiri berkeliling bertemu dengan tokoh-tokoh ulama yang ada di Jawa Timur. Menuju perhelatan Pilpres 2024 terasa semakin panas. Dukungan dari berbagai segmen masyarakat menjadi krusial dan salah satu capres yang tengah memanen dukungan adalah Prabowo Subianto. Dalam pertarungan politik yang semakin sengit, Prabowo mendapat angin segar dari mayoritas warga Nahdlatul Ulama NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dukungan ini bukan hanya sekedar angin lalu, melainkan dapat berdampak signifikan pada elektabilitas Prabowo. Dalam sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Citra Publik Lingkaran Survei Indonesia LSI, Denny JA pada bulan Agustus 2023, terungkap bahwa Prabowo Subianto berhasil meraih dukungan yang signifikan dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Survei ini berlangsung antara 1 hingga 8 Agustus 2023 dan menghasilkan data yang patut diperhitungkan terkait dukungan masyarakat terhadap capres potensial. Menurut Hanggoro Doso Pamungkas, Direktur LSI Denny JA, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Prabowo Subianto unggul di kalangan pemilih NU dan Muhammadiyah. Dukungan ini menjadi modal berharga bagi Prabowo dalam persiapan menghadapi Pilpres 2024 yang semakin dekat. Hanggoro menjelaskan bahwa Prabowo lebih banyak mendapatkan dukungan dari NU dan Muhammadiyah dibandingkan dengan dua calon potensial lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dalam survei ini, Prabowo terbukti sebagai sosok yang paling dikenal di kalangan NU, dengan 98% warga NU mengenalnya. Di samping itu, tingkat pengenalan Ganjar Pranowo di kalangan NU mencapai 85,9%, sedangkan Anies Baswedan mencatatkan angka 87,4%. Ini menandakan bahwa Prabowo memiliki popularitas yang lebih tinggi di kalangan NU. Dalam simulasi 3 nama yang mencakup Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan sebagai calon presiden, mayoritas pemilih NU memilih Prabowo sebagai capres yang mendapatkan banyak dukungan. Prabowo berhasil meraih dukungan sebanyak 36,2% dari warga NU, sementara itu Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan sebanyak 35,5%, sementara Anies Baswedan hanya mendapatkan 17,9% dari total suara. Hal ini mengindikasikan bahwa Prabowo bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo di kalangan NU, meskipun dengan keunggulan yang tipis. Pada tingkat nasional, Prabowo juga mendapatkan dukungan kuat dari kalangan NU yang dapat menjadi modal penting dalam persiapan menghadapi Pilpres 2024. Namun, popularitas bukanlah satu-satunya faktor penentu. Prabowo juga mendapatkan keunggulan lainnya di kalangan NU, yaitu tingkat kesukaan yang tinggi. Menurut survei LSI Denny JA, Prabowo disukai oleh 79,4% kalangan NU, sedangkan Ganjar mendapatkan 79,2% dan Anies 72,4%. Ini menunjukkan bahwa Prabowo bukan hanya dikenal dengan baik tetapi juga disukai oleh mayoritas warga NU. Dukungan yang kuat dari NU menjadi aset berharga bagi Prabowo Subianto dalam persiapan menghadapi Pilpres 2024. Namun, apa yang menjadi faktor-faktor penentu di balik dukungan ini? Popularitas Prabowo di kalangan NU menjadi salah satu faktor kunci. Dalam survei yang dilakukan, 98% warga NU mengenal Prabowo. Angka ini mencerminkan tingkat pengenalan yang sangat tinggi di kalangan NU, yang tentu sangat menjadi modal besar dalam meraih dukungan. Selain dikenal dengan baik, Prabowo juga disukai oleh mayoritas warga NU. Menurut survei LSI Denny JA, sekitar 79,4% kalangan NU.